Penyakit skabies atau yang dikenal dengan nama kudis, gudik, atau guduk merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Penyakit ini dapat menular melalui kontak fisik. Menurut World Health Organization, menyebutkan bahwa angka kejadian penyakit skabies mencapai 200 juta orang per tahun. Nah, sejak tahun 2017, WHO telah menobatkan penyakit ini sebagai penyakit tropis yang terabaikan. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang ras, suku, jenis kelamin, ataupun umur. Baik itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Namun, penyakit ini paling beresiko terjadi pada masyarakat yang hidup di lingkungan yang padat, seperti asrama, pondok pesantren, penjara, panti asuhan, atau rumah sakit. Penyakit ini menimbulkan gejala gatal di malam hari. Biasanya berawal di sela-sela jari tangan, kemudian menyebar ke daerah lipatan seperti siku, ketiak, perut, kemaluan, bokong, dan seluruh tubuh. Gejala ini disebabkan oleh aktivitas tungau di dalam kulit. Nah, siklus penyakit ini terjadi ketika tungau skabies betina bertemu dengan tungau skabies jantan. Mereka akan berkembang biak secara seksual, kemudian tungau skabies betina akan membuat liang di dalam lapisan kulit stratum corneum. Nah, dalam proses penggalian ini biasanya terjadi pada malam hari sambil bertelur atau mengeluarkan feses. Dalam waktu 2-3 hari, telur tersebut menetas, kemudian berubah menjadi larva. Kemudian larva tersebut berubah menjadi nimfa dan dalam waktu 9-17 hari berubah menjadi tungau dewasa. Kemudian akan berkembang biak kembali hingga siklus tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan infeksi menjadi semakin meluas apabila tidak segera diobati. Lalu, apa yang terjadi ya jika penyakit ini tidak segera diobati? Yang pertama, penyakit ini dapat menyebabkan infeksi yang lebih serius. Gejala gatal akibat penyakit ini disusul dengan garukan yang terus-menerus, sehingga menyebabkan lesi pada kulit. Ketika kulit terluka, pertahanan akan bakteri akan menurun, sehingga risiko terinfeksi bakteri lain akan semakin besar. Yang kedua, dapat mengganggu kenyamanan, karena gejala yang ditimbulkan akan menjadi semakin parah. Yang ketiga, dapat menular ke teman-teman yang lain, karena penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung, seperti berjabat tangan, tidur bersama, atau berhubungan seksual dengan penderita. Selain itu, penyakit ini dapat menular secara tidak langsung, melalui penggunaan pakaian secara bergantian, menggunakan handuk dan selimut secara bersama-sama. Dan yang terakhir, salah satu resiko apabila penyakit ini tidak segera diobati dapat menghambat cita-cita. Hah? Kok bisa sih? Penyakit infeksi akibat tungau Sarcoptes scabies ini menimbulkan gejala gatal pada malam hari, dan tidak sedikit penderitanya mengalami gangguan tidur. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat menjadi berkurang, sehingga membuat penderita tidak konsentrasi ketika menerima pelajaran. Akibatnya, nilai pun turun, sehingga kesempatan untuk masuk ke kampus impian pun terhambat. Eits, tapi tenang teman-teman, penyakit ini dapat dicegah dan diobati. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti ruang kamar tidur yang harus memiliki ventilasi udara yang cukup, spray, sarung bantal dan sarung guling harus rutin diganti dan dicuci minimal 1 kali seminggu. Kalau bisa direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air panas yang mendidih, serta kasur dan bantal serta guling rutin dijemur di bawah matahari. Dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi 2 kali sehari, menghindari penggunaan pakaian berulang dan bersama, mengganti pakaian apabila sudah kotor atau berkeringat, dan mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Tapi bagaimana ya kalau kita sudah terlanjur terkena penyakit skabies? Cara yang pertama adalah hindari menggaruk area yang gatal, karena tungau dapat mudah menyebar, sehingga infeksi dapat meluas ke seluruh tubuh. Yang kedua, dapat segera berobat ke fasilitas kesehatan. Terdapat 2 jenis golongan obat yang digunakan dalam penanganan penyakit skabies. Yang pertama, golongan skabisida,
yaitu golongan obat yang digunakan untuk mematikan tungau Sarcoptes scabiei. Sedangkan golongan ovisida merupakan golongan yang digunakan untuk mematikan telur Sarcoptes scabiei. Harus diingat ya teman-teman, penggunaan obat untuk penyakit skabies ini tidak dapat dilakukan secara asal, harus dilakukan dengan tepat agar hasil terapi yang diinginkan dapat bekerja secara maksimal. Nah, gimana sih cara penggunaan obat penyakit skabies yang benar? Dalam proses pengobatan skabies, pengolesan obat skabies tidak hanya dioleskan pada bagian yang gatal saja, melainkan dioleskan ke seluruh tubuh. Hal ini dilakukan karena tungau Sarcoptes scabies memiliki bentuk yang sangat kecil. Selain itu, ia dapat mudah berpindah dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Sehingga ketika pengobatan hanya dilakukan pada bagian yang gatal saja, kemungkinan tungau dapat bersembunyi pada bagian tubuh yang lain. Nah, untuk menghindari terjadinya infeksi berulang, maka pengobatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengoleskan ke seluruh tubuh, terutama pada bagian leher sampai ke tubuh bagian bawah. Kemudian didiamkan selama beberapa jam sesuai dengan anjuran penggunaan obat. Seperti untuk obat salep atau krim yang mengandung permetrim, itu didiamkan selama 8-12 jam, kemudian baru dibilas dengan air. Lalu untuk salep sulfur, didiamkan selama 8 jam, dan dibilas dengan air. Nah, penggunaan salep ini perlu dilakukan pengulangan sampai 3 hari. Kemudian ada benzil benzoat, ini didiamkan selama 24 jam, lalu dilakukan pengulangan sampai 2-3 hari. Dan yang terakhir ada clotamiton. Obat ini didiamkan selama 8 jam, kemudian baru dapat dibilaskan dengan air. Penggunaan ini diulangi selama 3-5 hari. Apabila sebelum sampai jam yang ditentukan obat tidak sengaja terbilas, maka perlu dilakukan pengolesan ulang pada bagian yang terkena air. Nah, hal ini dilakukan agar terapi yang diberikan dapat bekerja lebih optimal. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat ini. Yang pertama, penggunaan obat baiknya dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Yang kedua, sebelum digunakan, kulit harus dalam keadaan bersih dan kering. Yang ketiga, setelah diaplikasikan, diamkan terlebih dahulu selama 5-10 menit, hingga obat terserap baru ditutup dengan pakaian. Dan yang terakhir adalah dilakukan pengulangan setelah 7 hari sampai 14 hari. Kemudian terdapat pengobatan oral yang digunakan untuk penyakit skabies, yaitu ivermectin dengan dosis 200 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk berat badan 36 kg sampai 50, itu dapat minum 3 tablet. Sedangkan untuk berat badan 51 kg sampai 65 kg dapat meminum 4 tablet. Di pasaran, obat ini tersedia dalam bentuk 3 mg. Obat ini diminum 1 kali dalam seminggu. Dengan aturan, diminum 2 jam sebelum makan. Nah, dilakukan pengulangan setelah 7 hari sampai 14 hari. Dalam proses pengobatan skabies, biasanya akan muncul beberapa gejala efek samping, seperti gatal, munculnya kemerahan, ataupun rasa sedikit terbakar. Tapi, ini bukan hal yang berbahaya ya. Gejala seperti gatal ataupun kemerahan ini biasanya muncul karena obat-obat mulai bekerja untuk membunuh tungau di kulit kita. Jika teman-teman merasa tidak nyaman, cobalah agar tidak menggaruk pada bagian yang gatal untuk menghindari terjadinya infeksi. Nah, efek samping ini biasanya hanya bersifat sementara, jadi nggak perlu khawatir. Kalau kalian memakai obatnya dengan teratur, skabies ini akan segera hilang dan kalian akan merasa lebih nyaman. Hal yang perlu kita ingat teman-teman, manfaat dari pengobatan ini jauh lebih besar dibandingkan ketidaknyamanan yang kita rasakan sementara saat pengobatan. Namun, apabila gejala efek samping yang dirasakan semakin parah dan mengganggu kenyamanan, segera laporkan kepada pengasuh atau ustadz dan ustazah agar dapat segera dibantu. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengobatan penyakit skabies ini. Yang pertama, ketika seseorang terkena penyakit skabies, tidak hanya penderita saja yang diberikan terapi pengobatan, namun santri atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu ruangan juga diberikan pengobatan, walaupun belum mengalami gejala-gejala penyakit ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya infeksi berulang. Yang kedua, apabila pengolesan tidak dilakukan sendiri oleh penderita, yang mengoleskan dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan pelindung. Oh iya teman-teman, setelah pengobatan berhasil, biasanya akan muncul gejala gatal pada mata. Nah teman-teman jangan khawatir ya,
itu merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap puing-puing dari tungau yang sudah mati ataupun feses yang tertinggal di dalam kulit. Kejadian ini dinamakan dengan post-preturie scabies. Nah, ini dapat diobati dengan menggunakan obat antihistamin ataupun obat topikal. Eits, tapi harus ingat ya teman-teman, penggunaan obat di atas harus di bawah anjuran tenaga kesehatan. Jadi yang harus kita lakukan apabila merasakan gejala-gejala yang mengarah pada penyakit skabies adalah yang pertama, melaporkan keluhan kepada guru atau ustadz atau ustazah yang ada di lingkungan pesantren. Yang kedua, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa apotik, puskesmas, ataupun klinik. Yang ketiga, lakukan langkah pengobatan dengan benar dan teratur. Namun, kebanyakan penderita cenderung malu, segan untuk melaporkan jika terkena penyakit skabies ini, karena mereka takut untuk dikucilkan. Eits, itu semua nggak benar ya teman-teman. Semakin cepat kondisi penyakit skabies diobati, maka akan semakin cepat juga penyembuhannya. Sehingga kita dapat menjadi lebih percaya diri, serta kesehatan kulit kita akan lebih terjaga. Selain itu, hambatan yang sering terjadi adalah penggunaan barang pribadi secara bersama-sama. Hal ini sudah menjadi tradisi yang indah ketika berada di pesantren. Nah, tradisi ini dapat mempererat tali persaudaraan. Namun, kita juga harus waspada agar tidak menyebabkan penularan penyakit. Selimut, sarung, atau pakaian yang digunakan bersama harus dicuci secara rutin dengan air panas dan sabun. Jika tidak memungkinkan menggunakan air panas, jemurlah barang-barang ini di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Itu jika memungkinkan, gunakanlah barang-barang pribadi seperti handuk, selimut, alat sholat, sarung, dengan memberikan label nama pada barang pribadi agar tidak tertukar. Namun, jika harus berbagi, pastikan barang sudah bersih dan bebas dari tungau. Ingat, dengan menjaga kebersihan dan memulai pengobatan jika terkena infeksi, kita bisa mencegah penyebaran skabies di pesantren. Jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika terdapat gejala penyakit skabies, karena kesehatan kita adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih.